Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece is back. Ya, akhirnya manga One Piece chapter 1098 benar-benar akan segera rilis di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, sedikit mengingatkan ya bosku. Di chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan kabar penculikan salah satu komandan Revolutionary Army, yaitu Jinny. Nah, kali ini menurut Redon, dalang dibalik penculikan tersebut akhirnya akan segera terungkap. Tentu saja, kelanjutan cerita One Piece dari chapter ke chapter semakin seru setelah sebelumnya kita juga diperlihatkan kisah flashback Kuma yang sangat menyedihkan. Eits, bukan hanya itu saja ya bosku, masa lalu dari Jewelry Bunny pun akan segera terungkap di chapter 1098 kali ini. Lalu kejutan dan keseruan apalagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di chapter 1098? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler lengkap One Piece chapter 1098. One Piece chapter 1098 kali ini mendapatkan judul Kelahiran Bunny. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada kisah masa lalu atau latar belakang dari salah satu bajak laut supernova, yaitu Jewelry Bunny. Masuk pada inti cerita, di awal chapter kita akhirnya diperlihatkan dalang dibalik penculikan terhadap Jinny. Ya, mereka rupanya adalah orang-orang dari pemerintah dunia. Belum diketahui pasti siapa orang-orang pemerintah dunia ini, apakah mereka adalah angkatan laut atau agen pemerintah dunia. Namun yang jelas alasan kenapa Jinny diculik karena kecantikan Jinny yang membuat salah satu Tenryubito menyukai dan menginginkan Jinny untuk tinggal di Mary Joyce. Nah, menariknya setelah berhasil menculik Jinny, mereka pun menyerahkan Jinny kepada para Tenryubito. Salah satu Tenryubito tersebut memaksa Jinny untuk menjadi budak seks dari mereka. Lalu kemudian di sisi lain, organisasi Revolutionary Army terus melakukan pencarian terhadap Jinny. Bahkan Monkey D. Dragon dan Kuma tidak menemukan petunjuk sedikit pun tentang keberadaan Jinny. Namun seiring berjalannya waktu, hingga 2 tahun lamanya, misi untuk mencari keberadaan Jinny pun akhirnya menemukan titik terang. Ya, setelah menjadi budak seks dari para Tenryubito, akhirnya Jinny dibebaskan karena suatu penyakit yang mematikan. Tentu saja, hal ini pun membuat para Tenryubito tidak ada yang mau mendekatinya lagi. Nah, di momen ini, Jinny berusaha untuk menghubungi Kuma untuk yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Tentu saja, pembicaraannya dengan Kuma menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi Jinny karena seperti yang kita tahu, Kuma adalah sosok yang dicintai oleh Jinny dan ketika itu pun Jinny ingin menikah dengan Kuma. Namun sayangnya ketika itu permintaan Jinny tersebut ditolak oleh Kuma karena Kuma tidak ingin Jinny menderita serta anak dari mereka nantinya akan dijadikan budak oleh para Tenryubito karena Kuma sendiri adalah keturunan ras bukenir. Nah, selama pembicaraan mereka berdua melalui Denden Mushi, Kuma akhirnya berhasil mengidentifikasi lokasi Jinny hingga pada akhirnya dengan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, Kuma menteleportasi dirinya untuk berpindah ke lokasi Jinny berada. Tapi lagi-lagi, kedatangan Kuma hanya membawa kesedihan yang sangat mendalam bagi Kuma. Karena faktanya, Kuma benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Jinny sudah pergi untuk selamanya. Melihat hal itu pun jelas membuat Kuma merasa terpukul dan sangat kehilangan sosok yang dia sayangi. Dan untuk terakhir kalinya, Kuma pun meratapi kepergian Jinny. Namun di saat yang bersamaan, Kuma melihat ada seorang anak kecil yang rupanya dia adalah anak dari Jinny. Nah, di sini akhirnya kita mengetahui tujuan Jinny untuk menghubungi Kuma. Ternyata untuk membawa bayi tersebut dan menyelamatkan karena terkena penyakit yang sama dengan Jinny. Mendengar hal tersebut, Kuma pun segera mengakhiri kesedihannya dan segera pergi meninggalkan Mary Joyce bersama bayi tersebut. Di lokasi yang berbeda, kita pun diperlihatkan Kuma yang mulai membesarkan anak dari Jinny yang bernama Bunny. Tentu saja Kuma pun merawat Bunny
dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Jelas dari sini semakin membuktikan ya bosku, betapa menyedihkannya nasib dari Kuma, mulai dari menjadi budak, lalu menjadi pastor yang menerima semua penderitaan orang-orang. Dan kini Kuma dengan ikhlas harus menerima kepergian Jinny dan membesarkan anak angkatnya. Namun dibalik semua penderitaan yang dialami oleh Kuma, kehadiran Bunny menjadi sebuah penyemangat bagi Kuma untuk melupakan semua penderitaan sekaligus membuat Kuma merasa jika Jinny masih hidup. Nah, jadi sudah dikonfirmasi ya bosku. Jika teori yang mengatakan bahwa Jinny adalah ibu dari Luffy, ataupun Jinny adalah istri dari Kuma, telah dibantah langsung oleh Oda Sensei di chapter 1098 kali ini. Selain itu, hal ini juga menjadi sebuah jawaban kenapa Bunny memiliki fisik yang tidak sama dengan Kuma yang merupakan keturunan ras bukenir. Ya, di chapter ini juga kita dijelaskan bahwa usia Bunny yang sebenarnya adalah 12 tahun, sedangkan wujud dewasa yang selalu Bunny perlihatkan adalah efek kekuatan buah iblisnya. Nah, hal ini pun sebenarnya pernah disinggung oleh Dr. Vegapunk. Kenapa Dr. Vegapunk selalu menyebut Bunny dengan sebutan anak kecil? Oh iya bosku, wujud asli Bunny ini pernah diperlihatkan ketika Bunny menghentikan Zoro saat Zoro akan menghajar Tenryubito, lebih tepatnya di Kepulauan Sabaody. Setelah itu, di akhir chapter, kita pun diperlihatkan situasi di kerajaan Sorbet setelah sebelumnya kerajaan Sorbet ini berhasil diambil alih oleh organisasi Revolutionary Army. Nah, rupanya Raja Bekoner yang telah digulingkan kini kembali ke kerajaan Sorbet dan membuat masalah. Belum diketahui pasti apa yang dilakukan Raja Bekoner di kerajaan Sorbet. Namun yang jelas, ini menjadi awal mula bagaimana Kuma akan bergabung dengan pemerintah dunia. Mulai dari menjadi seorang Shichibukai, dan alasan terbesar kenapa Kuma mau dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah dunia. Jelas hal ini juga mengindikasikan ada sebuah negosiasi yang dilakukan oleh Kuma dengan Raja Bekoner ataupun pihak pemerintah dunia, sehingga Kuma mau melakukan hal itu. Apakah mungkin Kuma benar-benar berharap Jinny untuk hidup kembali? Atau justru Kuma ingin menyelamatkan Bunny dari pihak pemerintah dunia? Well, memang semua itu tidak sepenuhnya salah ya bosku. Karena faktanya dari kisah flashback Kuma, kita bisa menyimpulkan satu hal. Ya, Kuma benar-benar rela mengorbankan apapun demi membuat orang lain bahagia. Nah, itu tadi merupakan spoiler lengkap One Piece chapter 1098. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.